Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Agnes Suranda Simanjuntak. Aku dari Universitas Pendidikan Indonesia. Aku mahasiswa tahun angkatan 24 dengan NIM 2401326. Aku dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B di kampus Serang. Nah teman-teman, izinkan aku untuk membagikan sedikit materi yang aku miliki kepada kalian semua. Aku mau mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang kerendahan hati yang harus ada di diri kita, tapi bukan rendah diri ya teman-teman, tapi rendah hati. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari tentang kerendahan hati ini? Karena kita sebagai manusia, kita harus mengetahui keberadaan kita atau kedudukan kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Kita di dunia ini tidak unlimited ya teman-teman. Kesempatan kita di dunia ini bukan unlimited, tapi limited. Nah, jadi kita harus sadar bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita memiliki keterbatasan, kita tidak bisa melakukan semua hal yang ada di dunia ini, dan yang lebih pastinya itu kita tidak bisa melakukan semuanya itu tanpa adanya campur tangan Tuhan. Maka itulah perlu kita mempelajari teologi dan juga sains. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman semua paham bahwa keterkaitan antara ilmu teologi dan juga sains itu tidak bisa kita bandingkan. Karena sebenarnya kedudukannya itu sama. Oke teman-teman? Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama itu kita pahami dulu bahwa teologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Allah, dan juga logos yang berarti logika, perkataan, dan juga pikiran, dan lain-lain sebagainya, bisa diartikan sebagai teologi adalah berpikir atau berbicara tentang Allah. Oke? Kemudian, teologi adalah itu ilmu paling tua, ilmu tertua yang hanya membicarakan tentang Allah, manusia, Allah, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang nantinya. Pokoknya hal-hal yang tidak bisa kita ketahui, hal-hal yang tidak bisa kita duga, yang ada dua pilihannya, di mana ini bisa nyata dan ini bisa tidak nyata. Maksudnya bisa masuk ke akal kita, tapi bisa juga nggak masuk ke akal kita. Oke? Maksudnya ada yang nggak manusiawi, yang nggak bisa dilakukan oleh manusia, yang benar-benar mustahil banget. Oke, nah tadi aku menjelaskan tentang teologi ya. Nah sekarang kita masuk ke sainsnya. Jadi sains itu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kumpulan pengetahuan dan juga proses, misalnya proses pembentukan bumi, proses terjadinya gempa. Nah disinilah yang akan dipelajari itu di sains. Kemudian sains itu adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan yang ada tadi itu, objek-objeknya itu seperti benda-benda alam. Oke teman-teman. Nah, kalau tadi teologi itu kita tidak bisa kan memprediksinya, kita tidak bisa mencari tahu gimana itu bisa terjadi. Tapi kalau sains kita bisa dengan cara merumuskan masalah, hipotesis, merancang eksperimen, kemudian mengumpulkan data dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan untuk mengetahui suatu hal. Tapi kalau dibandingkan tadi dengan teologi itu, ternyata tidak bisa ya teman-teman. Nah, sains itu adalah hukum alam. Lalu sains itu sebenarnya diciptakan siapa? Manusia atau siapa? Nah, sains itu diciptakan oleh Tuhan. Ingat bahwa sains itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, sains itu belajar tentang hubungan kausal ataupun sebab akibat, di mana nanti logika proses dalam pikiran atau otak itu akan memunculkan pertanyaan, misalnya kenapa benda yang jatuh itu tidak ke atas, kenapa harus ke bawah? Nah, itu kan karena ada gravitasi bumi gitu. Itulah mengenai sains. Nah, aku kan tadi udah menyinggung yang sedikit kenapa kita harus mempelajari kerendahan hati itu. Iya, teman-teman bertanya tidak? Kenapa sih kita harus mempelajari kerendahan hati itu? Kan kita hidup ya, kita hidup untuk diri sendiri kah? Atau untuk siapa kah? Itu sebenarnya pertanyaan yang sudah sering mungkin dipertanyakan dalam hati kita, kenapa kita itu harus rendah hati. Nah, karena bentuk kesombongan manusia yang berhubungan dengan sains itu benar-benar sangat nyata terjadi di dalam hidup ini. Kenapa aku bilang begitu? Karena seringkali manusia itu ketika dia sudah misalnya begini, aku nih udah menciptakan mobil yang sangat mewah, mobil yang sangat bagus. Nah aku merasa, ini mobil udah bisa membawa aku kemana-mana, udah bisa mengantar aku kemana-mana, aku tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak kena angin, dan lain sebagainya. Aku mengatakan itu dengan kesombongan yang aku miliki karena aku udah menciptakan mobil tadi gitu. Aku merasa bahwa aku bisa, ternyata aku bisa ya, aku bisa ternyata menciptakannya atau membuatnya tanpa bantuan orang lain. Bahkan aku bisa mengatakan, aku bisa ya menciptakan ini tanpa bantuan Tuhan. Nah, itulah salah satu bentuk kesombongan yang dimiliki manusia, karena dia tuh merasa bahwa dirinya hebat, dirinya sempurna, dirinya jauh-jauh lebih hebat ketika tidak mendapatkan bantuan dari Tuhan. Itu adalah kesombongan diri sendiri. Nah, makanya itu kita harus mempelajari tentang kerendahan hati teman-teman, supaya teman-teman semua tidak seperti yang aku contohkan tadi, tidak sombong. Oke? Nah, teman-teman mungkin tahu siapa itu Bu Yuri Gagarin. Dia adalah tokoh dari Rusia yang sampai pertama kali di angkasa. Nah, dia adalah salah satu yang bisa aku katakan
memiliki kesombongan dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia sampai di angkasa, dia mengatakan seperti ini, saya telah mengarungi ruang angkasa ini, akan tetapi saya tidak menemukan Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang Kristen itu. Nah, situ sudah sangat jelas terpampang bahwa dia mencari-cari keberadaan Tuhan yang sebenarnya dia sendiri mungkin tidak percaya akan keberadaan Tuhan itu sebenarnya ada di mana-mana. Dia pergi ke ruang angkasa dan mengatakan hal seperti itu bahwa Tuhan orang Kristen itu kok nggak ada di sini? Kok aku nggak bisa melihatnya? Padahal aku udah mengelilingi semua angkasa ini. Kok tidak ada Tuhan? Apakah Tuhan itu benar ada? Nah, itu ilmu yang salah. Itu benar-benar perkataan yang sangat menyombongkan diri sendiri. Kenapa teman-teman? Karena dalam Alkitab itu dikatakan bahwa aku percaya walaupun aku tidak melihat karena aku tuh punya iman. Nah, aku mau mengajak lagi bahwa kita itu dalam hidup ini harus selalu belajar bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan sombongkan dirinya teman-teman, karena tadi balik lagi ke pertama kali aku bilang bahwa manusia itu memiliki keterbatasannya. Kita memiliki keterbatasan yang kita tidak bisa mengubahnya, kita tidak bisa melawannya, kita tidak bisa tidak menerimanya. Kita harus terima keterbatasan yang kita miliki itu. Nah, salah satunya aku mengajarkan dengan cara melalui kisah dari kapal Titanic. Mungkin teman-teman semua sudah tahu mengenai kisah kapal Titanic, yang dia kapal itu menabrak batu es, ya kan teman-teman. Kemudian banyak korban yang ada di sana di peristiwa tersebut. Tapi teman-teman, aku bukan mau mereview filmnya atau isinya, tapi aku mau teman-teman tahu bahwa dari film Titanic itu kita tahu bahwa pencipta atau perancang dari kapal itu sendiri adalah pribadi yang sangat menyombongkan dirinya sendiri karena sudah berhasil menciptakan kapal Titanic itu. Kapal Titanic itu kan sangat mewah ya teman-teman. Nah, dia sangat membegahkan dirinya sendiri. Kenapa aku bilang begitu? Nanti kita akan belajar di sini teman-teman. Salah satunya itu adalah dia mengatakan bahwa kapal ini tidak akan tenggelam apapun yang terjadi, sekalipun Tuhan yang melakukannya. Dia mengatakan seperti itu. Dia merasa bahwa kapal yang dirancang dia itu benar-benar sudah sangat hebat. Ternyata teman-teman, banyak kekurangan di dalam kapal itu, di mana ini ada bentar ya. Aku lupa namanya, cuma itu kayak pelampung gitu. Nah, dia merancang hanya membuat 20, padahal kalau dalam perkiraan harusnya ada 60 pelampung itu. 60. Ternyata dia tidak mau melakukannya. Nah, dia merasa bahwa yang sudah dirancangnya itu sudah hebat, sudah keren, dan perkataannya itu sangat menghina Tuhan. Katanya, kapal ini nggak bakalan tenggelam apapun yang terjadi. Teman-teman, dari kisah Titanic kita bisa melihat bahwa ini dikatakan tenggelamnya Titanic berakibat pada kematian atas 1.517 orang dari 2.223 penumpang. Dalam artian 70% yang lainnya itu adalah tewas di peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Itu karena apa? Iya, karena kesalahan si penciptanya tadi, perancang dari kapal Titanic tersebut. Andaikan dia mendengarkan mungkin saran dari teman-temannya untuk merancang kapal itu sedemikian rupa, sebaik-baiknya, mulai dari mesin, semuanya peralatannya, mungkin kejadian itu bisa saja tidak terjadi. Nah, balik lagi bahwa manusia itu memiliki keterbatasan. Nah, ini ada teladan dari ilmuwan yang percaya kepada Tuhan, yaitu Johannes Kepler. Dia mengatakan bahwa dulu saya berniat menjadi teolog, tapi sekarang melalui apa yang saya lakukan, saya melihat bahwa Allah juga dimuliakan dalam astronomi karena langit mengungkapkan kemuliaan Allah. Nah, aku tadi udah menyinggung di awal bahwa antara teologi dan juga sains itu nggak boleh dibandingkan ya teman-teman, karena ya sains itu diciptakan oleh Tuhan. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting, mana yang benar, teologi atau sains? Nah, teologi dan sains itu satu, tidak boleh dibandingkan karena ini bukan perbandingan, dan sains itu adalah ciptaan Allah. Ingat ya teman-teman, karena ini bukan perbandingan dan sains itu adalah ciptaan Allah. Jadi jangan bandingkan tentang hal-hal yang teologi ya dengan sains. Dan ingat, Allah itu maha besar, dia di luar dimensi yang kita kenal, dia di luar pemikiran kita, di luar imajinasi kita semuanya, dan hukum alam itu diciptakan oleh Allah, dan hukum alam itu pasti akan tunduk kepada Allah. Nah, mungkin teman-teman merasa bahwa kejadian-kejadian yang diambil dari Alkitab itu atau peristiwa-peristiwa di Alkitab itu sungguh kayak gak mungkin terjadi. Kok bisa sih Tuhan berjalan di atas air? Kok bisa sih Tuhan mengubah air menjadi anggur? Membangkitkan yang mati menjadi hidup kembali? Gimana caranya? Nah, dihubungkanlah itu dengan hukum alam tadi. Tapi kejadian yang Tuhan lakukan itu
memang melampaui hukum alam, tapi masih berhubungan dengan sains. Kenapa? Yesus berjalan di atas air itu menjadi fisika kok, lalu menjadi anggur itu ada kan kimia. Nah, kemudian Lazarus bangkit itu ada dari aspek biologi. Kemudian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, itu dari aspek matematika, teman-teman. Nah, kebesaran Allah menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita hanya bisa merancang, tapi kita misalnya, emang kita bisa menciptakan hewan? Enggak kan? Emang kita bisa menciptakan bulan? Enggak kan? Tapi Tuhan bisa menjadikan itu semua. Karena itulah aku tekankan sekali lagi bahwa manusia itu amat memiliki keterbatasan. Jadi jangan menggunakan diri sendiri, teman-teman. Oke? Nah, ingat ya saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di dunia ini Allah secara normal memperlakukan hukum alam yang terjadi. Dalam saat-saat tertentu, Tuhan mengizinkan hukum alam dilampaui dengan maksud untuk memuliakan Allah dan kebaikan manusia. Jadi jangan beranggapan bahwa wah, yang dilakukan Tuhan itu sepertinya hanya karangan deh. Jangan mengatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan melakukan itu, Tuhan melampaui hukum alam itu dengan maksud untuk memuliakan Allah dan untuk kebaikan kita sendiri sebagai manusia. Nah, ini teologi ya, sains teologi itu berdampingan. Nah, ketika sains tidak mampu menjawab teologi ya, maka teologi benar tak tergoyahkan. Karena kan tadi sains itu diciptakan oleh Allah dan nanti bakal diciptakan oleh manusia lagi, kayak merancang. Tapi kalau teologi itu benar-benar tidak bisa tergoyahkan, benar-benar tidak bisa disentuh sedikit pun oleh manusia. Karena hanya Tuhan doang yang tahu, hanya Tuhan saja yang tahu apa yang akan terjadi besok, nanti, malam ini, hanya Tuhan doang yang tahu. Makanya, sains terbatas dan tidak cukup menjelaskan teologi ya. Tetapi kalau teologi ya, itu benar-benar cukup untuk menjelaskan sains. Dan disitulah iman berperan dan bukan logika. Ingat teman-teman. Jadi bagaimana? Nah, ini mungkin tidak penting. Ini nah, dari penjelasan yang aku jelaskan tadi, ini aku membacakan kesimpulannya bahwa sains itu adalah ciptaan Allah. Karena itu teologi dan sains tidak bertentangan dan tidak ada dipertentangkan dan tidak boleh disanding-bandingkan. Ketika perkara teologi tidak dapat diterima dalam pola pikir sains, maka teologi tetap benar dan benar. Dalam hal inilah pemahaman kita tentang sains dan teologi yang kurang memadai, sehingga iman yang harus berperan memiliki pemahaman teologi dan sains dengan profesional dan tepat dengan cara belajar dan menambah ilmu serta wawasan. Sebelum aku tutup penjelasan aku kali ini, aku mau kita semuanya mengingat kisah di perjanjian lama, di mana kesombongan yang ada di dalam manusia di bangsa Israel itu terjadi ketika mereka membangun menara Babel. Apa yang terjadi? Ya, kehancuran yang ada ketika mereka membegahkan dirinya sendiri. Kenapa? Mereka merasa Tuhan itu meninggalkan kita, jadi kenapa kita harus menyembah Tuhan? Mereka awalnya bekerja sama kan? Mereka bekerja sama untuk membangun menara Babel, untuk sampai katanya ke atas langit, untuk menemui Tuhan. Tapi tengah jalan Tuhan menghancurkan rencana mereka karena manusia itu memiliki keterbatasan. Aku ingat sekali lagi, manusia itu memiliki keterbatasan. Tuhan memberikan kepada mereka malapetaka dengan cara apa sih? Aku lupa. Terjadinya berbagai bahasa, ada banyak bahasa yang mereka ketahui di situ. Akhirnya mereka tidak bisa saling berkomunikasi dengan satu sama lain, dan pembangunan menara Babel itu pun akhirnya gagal. Itulah mengapa kita tidak boleh membanggakan diri sendiri. Jangan seperti orang Israel yang ingin sampai kepada ujung langit dengan mengandalkan dirinya sendiri, tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Sekali lagi aku katakan, manusia itu sangat-sangat memiliki keterbatasan, teman-teman. Jadi, jangan pernah merasa aku bisa mengalahkan Tuhan. Karena ketika kamu mengatakan itu, maka kamu sangat berdosa, dan kamu akan mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan kepadamu. Tuhan bukan melakukan kejahatan, tapi Tuhan akan memberikan kepadamu suatu pembelajaran bahwa kamu itu hanyalah manusia yang memiliki keterbatasan yang sangat dalam, dan itu harus kamu terima. Teman-teman, tetaplah rendah hati, jangan menyombongkan dirinya. Kita hidup di dunia, kita tidak hidup di surga. Terima kasih untuk semuanya. Kalau ada perkataan yang salah, aku minta maaf. Dan untuk ilmunya, semoga membantu teman-teman semuanya untuk tetap bisa rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan di lingkungannya. Aku mengucapkan banyak terima kasih. Shalom.